Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
Banyak orang berkata begini, bagaimana cara saya untuk menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara saya membalas segala kebaikan Tuhan? Hari ini kita mengerti bahwa ada perkara yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai respon kita menyadari betapa Tuhan itu baik. Dengan pujian, dengan pengagungan, dengan penyembahan kita yang lahir dari kesadaran kita ada karena kemurahan-Nya, kita ada karena kasih setia-Nya. Dan ketika kita berhasil merenungkan semua kebaikan Tuhan, maka saya percaya bukan soal bagusnya suara, bukan soal fasihnya Anda memainkan alat musik, tapi Tuhan mau sebagai respon dan kesadaran kita, Tuhan itu baik. Mari tiap-tiap hari naikkanlah pujian kepada Tuhan. Selama kita hidup, naikkanlah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selama kita masih ada, itu cara yang paling sederhana untuk membuat Tuhan disenangkan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
terbatas kasih-Mu, tak terbatas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu di hidupku. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalan-Mu, demikianlah rancanganku dari rancangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini yang kita alami tidak seperti yang Kau harapkan, belajarlah percaya. Tuhan selalu punya rancangan yang jauh lebih indah dari apa yang dapat kita pikirkan dan rancangkan. Kalau perjalanan hidupmu belum mencapai titik yang Kau harapkan, kalau keadaanmu belum seperti yang Kau inginkan dan doakan dan rindukan, tetaplah percaya. Tuhan punya rancangan yang sangat-sangat indah
Walaupun mungkin kita tidak bisa terima saat ini, walaupun mungkin kita tidak bisa pahami kenapa semua ini bisa menjadi seperti hari ini, tapi belajarlah percaya. Alkitab begitu banyak kisah yang memperlihatkan bahwa jalan Tuhan, rancangan Tuhan, cara Allah bekerja selalu jauh, jauh, jauh dan lebih indah dari apa yang kita rancang dan pikirkan. Bagian kita percaya. Bagian kita percaya. Hampir 15 tahun setelah Daud diurapi menjadi raja, setelah Daud diurapi oleh Samuel dan dikatakan engkau menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Tapi 15 tahun jalan yang dihadapi oleh Daud, justru dia bukan menjadi raja, malah buronan raja 15 tahun. Dan kalau kita ada pada seperti situasinya Daud, mungkin kita juga akan berkata, apa saya salah ya diurapi oleh Tuhan? Apa perkataan firman salah? Apakah pernah perkataan hamba Tuhan itu salah? Padahal Samuel kan nabi yang sangat dihormati, diakui oleh seluruh Israel. Kalau kita melihat keadaan Daud, mungkin kita berkata kok bisa ya? Tapi sekali lagi, jalan Tuhan, rancangan Tuhan tidak selalu sama seperti yang kita inginkan. Dia sedang merancang, yang sedang merendah sesuatu yang baik bagi kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sama-sama katakan, tangan Tuhan
melihat tahun-tahun yang dialami oleh Daud. Tanpa sadar, Tuhan sedang merendah perkara-perkara yang baik dan mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang raja. Berawal ketika Daud harus bertanggung jawab atas 400 orang lebih yang mendatangi dia ketika dia ada di Gua Adulam. Siapa mereka? Orang-orang yang dipenuhi dengan permasalahan, buronan raja, orang-orang yang dikejar-kejar utang, mereka yang punya sakit hati kepada banyak hal. 400 orang ini adalah orang-orang bermasalah, dan Daud harus jadi pemimpin atas mereka. Saudara bisa bayangkan, Daud dalam posisi sebagai buronan, nyawanya terancam. Di sisi lain ada orang-orang yang datang kepadanya minta di cover dan dilindungi. Tapi Tuhan membawa dan melatih Daud bertanggung jawab untuk 400 orang. Dan pada akhirnya jumlah mereka bertambah hampir 600 orang. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daud selama 15 tahun kurang lebih, ternyata Tuhan pakai untuk mempersiapkan dia pada rancangan yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak semula. Sama, kalau perjalanan hidupmu hari ini belum mencapai titik yang kau mau, atau bahkan kelihatannya semakin jauh dari apa yang menjadi impianmu, belajarlah dari Daud. Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang menata kembali. Saudara mungkin pernah melihat orang main puzzle. Satu demi satu puzzle itu sedang ditata oleh Tuhan, disusun oleh Tuhan, sampai nanti pada akhirnya muncullah sebuah bentuk. Dan akhirnya Daud melihat kemuliaan Tuhan, janji untuk menjadi raja atas Israel digenapi dengan cara yang ajaib. Setelah 15 tahun, Tuhan merendah satu demi satu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saat Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari terus harapkan Tuhan. Dia adalah pribadi yang bisa diandalkan. Dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekali lagi, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku.
Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari yang tahu pujian ini sama-sama kita naikkan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Saya mengingat satu peristiwa yang paling pahit di dalam diri Daud ketika dia berada di Siklag. Setelah bertahun-tahun dikejar-kejar oleh Saul, walaupun Daud sudah melakukan 2 kali tindakan yang memperlihatkan kebaikan hatinya. Daud 2 kali punya kesempatan membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Tapi tetap Saul mengupayakan kematian atas diri Daud, sampai akhirnya Daud memilih untuk tinggal di daerah Filistin, dan mereka menetap di satu daerah yang bernama Siklag. Dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Daud. Kenapa? Karena Raja Filistin sedang akan berperang melawan Israel, dan mereka minta pertolongan Daud karena mereka tahu Daud seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ada 600 lebih orang-orang yang hebat yang mengikuti Daud. Jadi mereka minta pertolongan Daud untuk membantu peperangan, dan Daud sudah setuju. Dan Daud sudah tiba di daerah di mana para prajurit sedang berkumpul.
bersama dengan 600 lebih orang-orang yang mengikuti Daud. Mereka tiba di sana. Tapi orang Filistin, para pemimpin berkata, kami tidak jadi melibatkan Daud untuk berperang. Satu peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan. Mereka sudah datang jauh-jauh, tapi akhirnya mereka harus pulang dengan tangan kosong. Dan ketika mereka tiba kembali di Siklag, tragedi yang luar biasa menimpa mereka. Tempat tinggal mereka sudah terbakar habis. Anak-anak mereka, istri mereka, harta benda mereka, kambing domba mereka, semuanya, tidak satu pun yang tersisa. Dan yang lebih menyakitkan lagi, semua pengikut Daud marah, sakit hati, dan menyalahkan Daud atas peristiwa itu. Semua sedang bersiap-siap untuk melempari Daud dengan batu, dan sudah pasti dia akan mati. Tapi lihat saudara, dia Tuhan yang bisa diandalkan. Daud meminta baju imam, dan dia datang menyembah. Dia datang mencari Tuhan, dan dia bertanya, Tuhan, apakah aku bisa menyusul mereka? Apakah aku bisa menaklukkan mereka dan mengambil kembali semua jarahan? Tuhan berkata, engkau sanggup. Tuhan beri jawaban, Tuhan beri solusi, Tuhan beri kepastian. Malam ini kita punya Yesus yang bisa diandalkan. Kita punya Allah yang bisa diandalkan. Sepahit apapun, sesulit apapun, serumit apapun situasi yang saudara dan saya hadapi, belajarlah berkata dan carilah Tuhan. Seperti Daud sungguh-sungguh mencari Tuhan dan bertanya, dan Tuhan pasti akan memberi jalan keluar kepada saudara dan saya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi dari depan sama-sama katakan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan.
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku merindukanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku perlu Engkau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang ku andalkan. Kami belajar mempercayai cara Tuhan bekerja. Kami belajar mempercayai rancangan Tuhan yang terbaik. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami belajar percaya rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kami adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan bagi kami hari depan, masa depan yang penuh harapan. Dan salib adalah jaminan bagi kami untuk mempercayai Tuhan punya rencana yang terbaik. Sebab yang terbaik di dalam pribadi Yesus, yaitu nyawanya sendiri, Dia sudah serahkan bagi kami. Maka kami percaya
rancangan yang terbaik, rancangan yang terindah, itulah yang Tuhan akan lakukan. Dan kami terima rancangan Allah terjadi dalam hidup kami dan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Malam buat Bapak Ibu Saudara, saya mau sapa dulu yang sudah hadir di dalam program malam memuji Allah lewat alunan musik. Buat Soki Hulu, tadi Soki kayaknya pengen join ya, duet ya. Nanti next kita siapkan programnya ya. Oke, hambanya, aduh ada di Morowali. Salam buat Pak Loren, Ibu Uli di sana ya, buat semua teman-teman di Morowali. Kemudian juga ada hambanya dari Palangkaraya, Ibu Lisma Manalu. Ada Ita Sari, terima kasih. Kemudian ada Kak Foni. Salam buat Pak Denny dan semua yang di rumah ya, buat Debbie. Gimana kabar Koko di sana di Kalimantan kemarin setelah selesai tindakan? Saya percaya semuanya dipulihkan Tuhan ya, Kak Foni ya. Kemudian ada Trivina Hanjoko, malam. Kemudian ada Ana Meli, thank you Ana. Fepri Nainggolan, selamat malam juga buat Susan Unik. Malam buat Susan, kemudian Landin. Kemudian juga ada Vera di Palangkaraya, Vera Pang. Terima kasih, salam buat tambahnya ya. Kemudian ada Tan Beng Hoi, thank you buat jempolnya. Aduh, tadi terima kasih juga Pak Kavoni dikasih kembang, dikasih bunga. Tapi untung bunganya bukan warna pink ya. Kemudian ada Epita Denita Selvia Simbolon. Di mana ini ya? Evita Denita Selvia Simbolon, Horas itu. Kemudian ada Budi Suyanto, ini Ko Budi kalau nggak salah ya, Ko Budi. Nah ini bunganya Kak Foni. Aduh, cantik kali pun. Horas buat saudara saya Philips Nainggolan, Kak Ana di Palangkaraya. Terima kasih buat Kak Ana, sehat-sehat ya. Nanti kapan-kapan bulu kukus dikirim ke Bandung biar kita promosikan nanti sambil nyanyi. Kemudian ada Nelly Simajuntak, terima kasih Tok. Salam buat hambanya di rumah. Terima kasih buat sudah hadir di program ini. Ada Anis, hambanya Ibu Lamria Butar-Butar dari Batam. Salam buat Putri. Tanggal berapa acaranya? Saya kok nggak ada, belum ada undangan ya. Juni Simanjuntak, kayaknya Juni Simanjuntak ini juga teman kelas saya di SMP ya. Terima kasih buat Hipi Hura-Hura. Ya kalau nggak salah ya, Juni Simanjuntak sama Dewi Simanjuntak. Kalau nggak salah ini masih satu kelas. Tapi sorry saya lupa wajahnya karena 30 tahun lebih kita nggak ketemu. Teman-teman buat BFA Cibubur, wow. Hambanya Pastor Andra. Kayaknya kapan-kapan kita duet deh ya. Tapi bukan jangan sama Ko Andra. Kayaknya saya mending duet sama Kak Riris deh. Kalau sama Ko Andra saya bisa kehilangan ada dasar nanti. Oke, buat Bapak Uda, Tony Basri Huta Galung di Dekolot. Kemudian ada Yuli Astuti. Ada Berlando S. Lubis, Berlando, Bang Ber, di dia mau tinggal, Pak Bocah Lamat Nada. Kemudian ada Alef Tab Juniadi Sidauruk di Palangkaraya, malam hambanya. Kemudian ada Cimeri di Tanjung Balai atau di Batam. Kemudian ada siapa lagi ini? Ada Imelef di mana Lev? Tolong dikasih kabar, thank you. Buat VV Walevi, kayaknya di Kuala Kurun ya, selamat malam. Kemudian Koyayang, makasih kok. Dan kemudian ada, nanti lagunya kok ya, saya mesti belajar dulu karena itu lagunya lagu Manado, jadi saya mesti agak sedikit cari. Yeni Yusfera Purba ini yang dulu di Persekutuan Boromius bukan ya? Kalau saya nggak salah ya, Yeni ya, yang di Persekutuan Boromius. Horas buat Manusun Simatupang ya. Selamat malam buat Heti Lestari Pandiangan juga. Selamat malam tuh. Wih, sambanya tadi malam saya tunggu-tunggu. Bagus Kaidun, tadi malam spesial pada lagumu dinyanyikan sama anak saya tadi malam itu. Spesial saya persembahkan, ternyata tadi malam mamanya nggak ada ya, mungkin lagi keluar kota. Next ya, kita akan persiapkan yang terbaik. Kemudian ada Pak Markus Harisubagio. Malam buat Pak Markus. Kemudian juga buat Kak Erma Angon di Palangkaraya. Malam Kak Erma. Kemudian juga ada Jernita Marbun. Selamat malam. Kemudian buat Weni Sisilia di Jakarta.
Salam buat hambanya ya di sana ya di Jakarta, sehat-sehat semuanya. Bayi juga sehat. Waduh. Hampura Horas buat Bang David Sudarmadi Hasiholan Sinaga di Palangkaraya. Selamat malam, salam buat Bapak di sana Pak Sinaga dan juga keluarga besar, juga buat Itu Nelia, semua yang ada di GBI Barigas. Salam hormat saya buat semua jemaat, buat seluruh pengerja, buat semua hamba Tuhan yang ada di Palangkaraya. Salam hormat buat Bapak di sana Pak Sinaga di Palangkaraya ya. Kemudian ada Berseba Sitepu Pudan. Berseba Sitepu Pudan berarti anak bungsu nih kalau sudah tulisannya begini ya. Oke, sebentar kita akan sama-sama naikkan pujian itu ya. Yesus selalu ada di hati. Kemudian siapa lagi nih? Ada Natalia Debi. Natalia Debi ada di mana ini daerah saya lupa, saya pernah ke rumahnya 2 kali dan 2 kali berangkat ke sana mau FC, 2 kali salah alamat ya. Kemudian ada Maria Frida Paini, selamat malam. Juga buat hambanya Marta Linda Ginting di Purwakarta, salam buat hambanya di sana ya. Ada Pak Sarmun atau Bang Sarmun si Tohang, selamat malam. Kemudian Diana Indriani juga thank you. Paul Tuhumuriki juga terima kasih. Ada Angin Kris, terima kasih bos. Kemudian buat Paul thank you, terima kasih buat tepuk tangannya. Tuhan berkati. Kemudian ada saya masih salam hormat Ibu Teti Uta Barat. Ya, salam buat Pak Hutapia di rumah ya, di sana semuanya, semua anak sehat, diberkati Tuhan, dan saya berdoa semua mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Baik buat Cimeri semuanya, dan rasanya tinggal satu pujian lagi saya akan nyanyikan satu pujian ini, dan belajar percaya. Apapun musim hidup kita, Tuhan selalu ada dan menyertai. Saya nggak akan bosan-bosan nyanyi lagu ini. Ya, ada satu lagu juga yang berkata, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Demikianlah tinggi dan dalamnya kasih Allah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar
bagiku. Kami terima anugerah-Mu yang besar, berlimpah bagiku. Aku berdoa buat semua anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu yang malam ini bergabung di dalam program malam. Aku berdoa anugerah-Mu yang besar. Genapilah firman-Mu yang berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah ada habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap hari. Sungguh besar kasih setianya. Aku berdoa malam ini yang sedang dalam pergumulan, Tuhan yang memberi kekuatan. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan yang menyatakan pertolongan. Yang sakit sudah sembuh, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbelenggu sudah dimerdekakan. Karena kami tahu malam ini kami menikmati Tuhan dan hadirat-Nya. Dan di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Malam ini kami istirahat. Kami percaya dan kami deklarasikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara tubuh, jiwa dan roh kami. Dan besok pagi kami menikmati semua yang baik di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima malam ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Baik, sampai di sini pertemuan kita malam ini Bapak Saudara. Besok hari Sabtu kita ketemu lagi di jam yang sama pukul 22.30 dan kita berakhir di pukul 23.30. Doa saya malam ini yang terbaik, yang terindah, yang termulia dari Tuhan melingkupi saudara, dan besok pagi kita nikmati hari yang baru. Anugerahnya berlimpah luar biasa. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.